Selamat siang, perkenalkan nama saya Erniwati Diri, nomor induk mahasiswa 221118062, kelas B12, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai strategi guru untuk mengatasi kecanduan main game online. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha untuk mendewasakan dan memendirikan manusia melalui kegiatan yang terencana dan didasari melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru. Pendidikan diartikan sebagai upaya fasilitatif untuk menciptakan situasi potensi dasar dimiliki peserta didik dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka agar dapat menghadapi tuntutan zaman. Dunia pendidikan harus mengimbangi perkembangan teknologi dan globalisasi serta berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh sebab itu, diharapkan kepada orang tua, peserta didik, maupun guru mampu mengimbanginya dengan terus memperkuat keimanan dan pengetahuan yang terus maju, agar tidak menjadi tertinggal dalam bidang teknologi maupun agama. Seperti yang telah kita ketahui bahwa guru adalah orang yang kerjanya mengajar. Pada dasarnya, guru merupakan kunci utama dalam pengajaran. Guru secara langsung berupaya mempengaruhi, mengarahkan, dan mengembangkan kemampuan siswa di dalam proses pembelajaran. Sebab guru yang paling banyak berhubungan dengan para siswa jika dibandingkan dengan personal sekolah lainnya. Guru juga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting, mengingat sebagian besar waktu dalam kehidupan siswa di sekolah adalah bersama guru. Sehingga guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya menyampaikan materi saja kepada siswa, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian seorang siswa agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi, yang pada akhirnya siswa tersebut memiliki kepribadian yang utama. Dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukannya interaksi antara guru dan siswa yang memiliki tujuan, agar tujuan ini dapat tercapai sesuai dengan target dari guru itu sendiri. Maka sangatlah perlu terjadi interaksi positif yang terjadi antara guru dan murid. Hal ini selain agar mencapai target dari guru itu sendiri, siswa juga menjadi menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar serta lebih merasa bersahabat dengan guru yang mengajar. Strategi pembelajaran merupakan salah satu cara untuk membantu suksesnya proses belajar mengajar, karena di dalam strategi pembelajaran terdapat desain yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada zaman modern ini semakin berkembangnya zaman, teknologi pun juga semakin berkembang. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan zaman dulu. Teknologi sangat bermanfaat karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Salah satu kebutuhan teknologi yang paling disukai di zaman sekarang adalah kebutuhan dalam bidang hiburan, seperti game yang sangat merajalela di kalangan masyarakat saat ini, baik kalangan tua maupun kalangan muda. Semuanya kebanyakan menjadi pengguna sarana teknologi hiburan tersebut. Dan pada zaman ini sudah ada pula penyediaan game yang tidak hanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih di waktu yang sama seperti game dahulu. Dengan kecanggihan teknologi, game dapat dimainkan oleh beberapa orang, bahkan 100 orang lebih di waktu yang sama. Dan inilah yang mengakibatkan bisnis menggunakan sarana game sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Game itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu game online dan game offline.
Perbedaan secara mudahnya, game online adalah game yang permainannya harus disambungkan dengan internet, sedangkan game offline adalah game yang permainannya tidak memerlukan sambungan internet. Dari perkembangan game yang sangat signifikan dan bisa dimainkan lebih dari satu orang bermain dengan bersama. Game online merupakan suatu permainan yang juga disebut dengan permainan daring, di mana pengertiannya adalah suatu permainan yang dilakukan pada komputer yang juga membutuhkan jaringan internet atau LAN sebagai media. Game online sendiri dapat juga dimainkan oleh banyak orang secara bersamaan yang dengan nama lain yaitu multiplayer. Keunggulan dari game online seperti Sco Games for Android sendiri merupakan game tersebut dapat dimainkan kapanpun, siapapun, dan dimanapun kalian berada. Pada saat menggunakan game online, anak-anak sering lupa diri, sibuk dengan aktivitasnya sehingga lupa akan pentingnya berbaur dengan keluarga, masyarakat, dan teman sebaya untuk membangun jati diri yang baik, bukan dengan tenggelam pada permainan yang bersifat online tersebut. Yang kedua yaitu pengertian kecanduan game online. Kecanduan atau addiction sendiri menurut Gibson dan Bokular adalah suatu keadaan interaksi antara psikis, terkadang juga fisik dari organisme hidup dan obat. Dibedakan oleh tanggapan perilaku dan respon yang lainnya yang selalu menyertakan suatu keharusan untuk mengambil obat secara terus-menerus atau berkala untuk mengalami efek psikis dan kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan. Seorang dikatakan kecanduan game online apabila jika aktivitas yang disukai mendominasi dalam level pikiran dan perilaku. Kemudian orang yang kecanduan game online akan merasakan efek kesenangan jika bermain game online. Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti dasar permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan. Dampak positif dan dampak negatif game online. Yang pertama, dampak positif, yaitu game dapat memberikan pelajaran dalam hal mengikuti pengarahan dan aturan. Yang berikut, melatih perkembangan motorik. Ketika anak memainkan game dengan tangkas, sistem motoriknya akan ikut berkembang sesuai dengan gerakan yang dilibatkan. Yang berikut, melatih perkembangan neurologi, melibatkan perubahan yang terjadi dalam otak dan saraf anak ketika memainkan game yang berulang kali. Yang berikut, melatih perkembangan kognitif karena kemampuan anak dalam mengatasi perubahan dari waktu ke waktu, melatih kosakata dan pengucapan bahasa, baik bahasa asing maupun lokal. Yang kedua, dampak negatif game online. Yang bagian A, penurunan aktivitas gelombang otak depan. Penurunan aktivitas gelombang otak depan yang memiliki peranan sangat penting dengan pengendalian emosi dan agresivitas sehingga mereka cepat mengalami perubahan mood sehingga mudah marah, mengalami masalah dalam hubungan sosial, tidak konsentrasi, dan lain sebagainya. Bagian B, penurunan aktivitas gelombang beta. Penurunan aktivitas gelombang beta merupakan efek jangka panjang yang tetap berlangsung meskipun pemain tidak sedang bermain game. Bagian C, yaitu menjadikan seorang superior karena keberhasilannya dalam meraih skor yang tinggi dan tak terkalahkan, atau game menjadi tempat pelarian dari tumpukan masalah sehari-hari. Yang keempat, yaitu pelaksanaan guru dalam mengatasi siswa yang kecanduan main game online. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, guru harus selalu waspada, karena guru tidak tahu kapan bahaya itu akan datang menghampiri. Maka diperlukan langkah preventif yang dilakukan oleh berbagai pihak, dimulai dari pihak guru melaksanakan sosialisasi atau pembinaan kepada peserta didik, dan pihak kedua yaitu orang tua peserta didik untuk memantau aktivitas peserta didik di rumah. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi siswa yang kecanduan main game online dapat melakukan cara dengan mengenalkan permainan tradisional
yang lebih menyenangkan daripada hanya duduk bermain game online. Apabila anak-anak sudah kecanduan dengan game online, lebih baik handphone disita saat di rumah dan saat di sekolah waktu istirahat, handphone dikumpulkan. Setelah istirahat, handphone dikembalikan jika ujian dengan sistem online atau berbasis komputer akan dimulai. Guru juga dapat mencegah siswa bermain game online dengan cara memantau aktivitas siswa dengan ketat dan dapat mengisi waktu luang peserta didik ke hal-hal yang bermanfaat, seperti berolahraga di lapangan atau membaca buku di perpustakaan. Meskipun guru tidak merubah secara keseluruhan tingkah laku siswa, membutuhkan waktu dan proses secara rutin serta terus-menerus agar siswa menjadi yang lebih baik dan agar terhindar dari bermain game online.